Al-isti'anah. Al-isti'anat arba'u khisalin. Meminta bantuan ada 4 perkara. Minta bantuan walaupun tanpa ada permintaan gitu, minta tolong, bahas minta bantuan gitu. Yang pertama ada apa tadi? Minta bantuan ada 4 perkara. Yang pertama mubah. Yang pertama mubah. Kita udah tahu mubah apa definisinya? Mengerjakan dan meninggalkannya nggak dapat pahala. Itu mubah, definisi daripada mubah. Yang pertama mubah yaitu menghadirkan air. Menghadirkan air. Artinya orang yang lagi kayak orang lagi sakit, nah dia minta tolong, si Z sakit, tak tolong Umar. Umar, kentin tuh air, hukumnya mubah. Ya. Yang kedua khilaful aula. Tahu khilaful aula definisinya? Khilaful aula yaitu boleh dikerjakan dan juga boleh ditinggalkan. Tapi yang afdolnya apa? Meninggalkannya. Kalau udah hukumnya khilaful aula. Contoh hukum khilaful aula. Apa contohnya? Ini contohnya di sini sih. Ini khilaful aula. Khilaful aula yaitu menuangkan air untuk orang yang berwudu. Yaitu menuangkan air untuk orang yang berwudu. Bukan untuk orang yang sakit kalau khilaful aula. Jadi kayak raja-raja minta diwuduin, khilaful aula jangan. Lebih baiknya ya jangan. Khilaful aula. Contoh lagi tuh kalau khilaful aula itu kalau habis baca doa kunut sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam, itu hukumnya khilaful aula, jangan dikerjain. Boleh gak? Tapi boleh, tapi al-afdal jangan langsung. Berarti sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam, langsung sujud. Agak dianjurin. Khilaful aula itu lebih baik ditinggalkan. Kemudian yang ketiga itu makruh. Yang ketiga makruh. Apa definisinya makruh? Ada yang tahu? Definisinya makruh apa? Mengerjakannya tidak dapat pahala, meninggalkannya dapat pahala. Apa gambarannya? Yaitu makruh yaitu orang yang meminta untuk dibasuhkan anggota wudhunya. Orang yang meminta bantuan untuk basuhan wudhu.
anggota apa sih tadi? Heeh. Apa sih tadi itu apa namanya? Oh, yaitu orang yang meminta untuk dibasuhkan anggota wudunya. Itu hukumnya makruh. Kalau khilaful aula dituangin. Beda Kalau makruh itu rebahan. Lebih parah lagi, bukan cuma dituangin tapi wuduin. Malamnya pun uzron. Selama dia nggak punya uzur. Hmm. Ini raja-raja. Raja istilahnya atau orang yang eh, kelasan bos, wuduin saya. Makruh. Heeh. Kalau nuangin doang tuh itu hukumnya khilaful aula. Nah, kalau yang hukumnya nuangin tuh seperti kita pakai Hanafiya. Hanafiya apa sih? Keren, keren. Kemudian yang berikutnya wajib. Wajib yaitu meminta apa menolong untuk orang yang sakit jika tidak mampu. Membantu untuk orang yang sakit jika tidak mampu, hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Ya, hukumnya jadi wajib. Begitupun kalau orang nggak ada yang mau menolongnya. Misal ada orang sakit, orang kan apa namanya dia wajib minta pertolongan buat dia diwuduin karena dia ada uzur sakit. Orang nggak ada yang mau, bayar dulu, baru yang diwuduin. Boleh. Maka diwajib mengeluarkan uang untuk mendapatkan pertolongan mendapatkan pertolongan orang. Ya. Wa illa kalau dia nggak dapet, artinya orang yang nolongin tuh kagak ketemu, kagak mau. Ya udah tayamum, tapi wajib mengulangi sholatnya ketika sembuh. Kalau misalnya ada ini orang kadang kan angkuh ada orang nih angkuh nih ngomong enggak, biarin saya tayamum aja. Ada orang mutabarrian, dia pengen nulungin, ya biar dapat pahala dah nulungin sesama. Itu orang yang sakit wajib menerimanya, jangan angkuh, enggak nggak mau. Yang mau tolongin orang yang dia nggak demen, nggak bisa begitulah. Wajib diterima, harus dia menerima bantuan orang tersebut. Dia membantunya mutabarian, apa istilahnya itu sukarela Mutabarian itu sukarela tanpa minta ujroh, dia nggak minta bayaran, harus diterima. Kalau nggak boleh, berdosa itu orang karena hukumnya wajib. Lazimahu, wajib bagi orang yang sakit tadi itu menerimanya, karena nggak ada apa namanya, nggak ada minta minta bayaran, masih aja nggak mau, sombong banget. Nggak boleh seperti itu, ya. Ini sekilas daripada bab isti'anat di kitab-kitab apa yang namanya isti'anat, yang meminta pertolongan, minta bantuan buat diwuduin begitu. Nah, sampai di sini ada yang perlu dibahas. Ini kita selesai, bisa masuk bab zakat. Ada yang perlu dibahas bab isti'anah. Ya. Bagaimana cara mewudukan orang yang sakit, gimana? Terutama di bab niat ketika muka, lafal niatnya itu orang yang sakit tersebut melafalkan atau kita yang mewudukannya si orang sakit itu, dan gimana? Niat orang yang wudu niatnya. Niat orang yang wudu tuh mestinya. Coba aneh ini dulu ya.
orang yang berwudu, bi an yanwiyal mutawaddi, orang yang berwudu nih, ya. Bukan orang yang mewudukan. Betul Zat? Mas Misbah, betul gak? Orang yang wudu kan nih, yang diwuduin yang niat ya? Iya. Jadi takdirat maksudnya. Niat wudu begitu. Niat wudu. Orang yang diwudui, yang mesti niat nih. Kan minta disiramin kan, itu Iya. membantu isti'anah kan ala sobil ma kan, Iya, bukan mewakilkan wudunya kan. bukan. Orang yang berwudunya, orang yang diwudui, Nanti yang kalau harusnya. misalkan dia masih di isti'anah ala isti'anah wudu, berarti kan dia masih waras, masih berakal. Nah, tujuannya dia wudu pasti buat sholat gitu. Jadi harus dia yang berwudu, yang diwuduin. Nggak bisa orang yang mewudukannya. Hukumnya tadi apa? Wajib kalau dia ada uzur. Ini kagak diuzur, celentangan nyublin saya. Songong ini. Dirinya sendiri kan niatnya. Tetap dirinya, iya dirinya sendiri. Lain merah meninggal. Orang yang niat bahaya tuh. Nah lu hidup lagi katanya. Yang berniat adalah orang yang diwudui. Itu. Ada lagi? Ini kagak ada uzur buat niat. Enggak. Orang bisu bisa niat. Karena mau turun duit di atas. Minyak wangi kok. Tahun ada serang tahun Madu oh asal kampung baru kan asal doa nih. Oh, mantep juga kampung baru. Ya. Ada lagi nggak ada? Ini nggak terlalu panjang pembahasan ini. Nggak terlalu panjang ini. Istilahnya kita minta tolong sama orang buat wuduin kita ketika kita nggak mampu. Kita nggak mampu. Kan ini dari awal nih isti'anat ini kan mengubah khilaful aula makruh wajibah itu kan sekitarnya tadribul ma sobul ma gitu kan. Orang yang lumpuh aja atau orang yang buntung tangannya kan gitu itu kan selama dia masih kalau dia masih bisa ukurannya waras kan. Ya ini ternyata isti'anah di sini nih disebutkan bukan terkhusus hanya untuk masalah bab air doang. Di sini disebut ini ada gisim yang kelimanya meminta tolong yang sunnah. Seperti bermaksud dengannya itu mengajarkan ta'limul mu'in wa ka'i'anatil munfarid anis saf idza jarrahu liyagifa ma'ahu. Nih minta tolong yang sunnah hukumnya. Ya, ngajarin orang yang membutuhkan. Sunnah tuh orang nggak tahu kita ajarin. Sunnah tuh kita menolong orang yang membutuhkan. Bukan cuma minta tolong air, bukan. Maksudnya dalam sekitar bab wudu tuh Iya. menuangkan mendekati air gitu kan. Nah, kalau itu kan bab airnya tuh. Di bab wudu itu. Iya enggak nih ahkamnya. Wa bagi ya gismun khamis kan itu mandubah kan nggak ada di sini. Hanya 4 disebut mubah, khilaful aula, makruha, wajibah.
Mandubah muharramah. mengajarkan orang yang lagi belajar wudhu ya. Ta'limul muayyan. Orang yang mengajarkan orang yang membantu. Orang yang membantunya. Oh, Secara umum jadinya ini bisa tuh buat wakai anat ngebasuh nih, buat ngebasuh ya. buat ngebasuh. Contoh berikutnya wakai anatil munfarid, ngebantu orang yang sholat sendiri di sop belakang untuk narik orang yang di depannya. Kan nggak boleh sendiri di sop belakang. Jangan sebelum takbir. Mau narik orang yang di depan, kita takbir dulu. Aneh sholat di sop belakang ketiga sendiri tengah-tengah. Sop kedua penuh kan? Penuh nih. Aneh nggak boleh sebelum aneh takbir aneh narik orang biar bisa aneh nipu dong aneh yang masuk ke situ orang di belakang. Jadi harus aneh takbir baru aneh tarik misal depan aneh Bang JB, tarik Bang JB belakang. Cuma setelah takbir Bang JB harus tahu mundur. Iya, ini istiadat kan istiadat dalam bab ibadat nih. Bab ibadat nggak terkhusus air. Pas tadi kalau yang tadi pas bab wudhu itu kan bagian nuang ame ngebasuh. Iya. Pasti kan kalau ini babnya kan istiadat fil ibadat nih. Fil ibadat bila talab bi'tibari hukmi syar'i. Jadi kalau misalnya ada orang Banyak nih gambarannya. lagi tawaf gitu kan. Bisa tuh. Tinggal masukin ke hukum ini doang nih berarti ya. Yang keenam ada lagi membantu terhadap hal-hal yang haram. Ngebantu untuk mengerjakan hal yang haram. Haram hukumnya. I'anatul ma'siyah, maksiyah. Bantu orang yang maksiat kena hukum dosa maksiat. Gitu. Seperti apa? Pengen bantu buat maling. Waduh. Berdosa juga, berdosa juga gitu. Banyak lagi pembahasan kalau yang masalah dosa ngebantu buat orang riba juga termasuk dosa. Kalau ngebantu orang ngelunasin utang ribanya pahala. Nah bagaimana itu nggak bisa lunas dong? Sian kita bantu saudara kita misalnya gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi perlu dibahas? Kalau mau ntar pertanyaan di luar ini. Rusak nih buku.